Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ibu akan selalu mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Sebelum masuk materi, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jadi tujuan kita pada hari ini, jadi perubahan wujud benda itu disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin, ya, itu penyebab perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada yang disebut dengan membeku, mencair, dan menguap, ya. Membeku, apa itu membeku? Siapa yang bisa? Betul sekali. Jadi membeku itu merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair ini akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Air yang menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh lain di sekitar lingkungan kita? Contoh membeku, agar-agar. Ini pembuatan agar-agar ini juga merupakan contoh perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, yaitu membeku. Nah, perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat. Mencair. Apa itu mencair? Iya. Jadi mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, apa contohnya? Dibiarkan di ruang terbuka. Betul sekali. Menguap, apa sih yang dimaksud dengan menguap? Menguap itu merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya, misalnya kita memasak air sampai mendidih. Biasanya keluar uapnya. Air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Itulah yang dimaksud dengan menguap. Ya, contohnya ada yang kita jemur menjadi kering. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita akan melakukan latih teknik stop dulu ya, supaya lebih rileks, supaya nanti kita akan lebih rileks dan lebih fokus, ya. Rilekskan tubuh Anda, rileks. Mulai dari otot-otot wajah, kemudian bahu kiri, bahu kanan,
Pejamkan matanya. Apa yang sedang kalian pikirkan? Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang sebetulnya sedang terjadi pada saat ini. Amati sekali lagi. Sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Dipikirkan, apakah saya sudah mengasihi diri saya selama ini? Tetap dipikirkan. Kemudian sekarang sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan kekuatan lain. Selain yang tadi, sebutkan kekuatan lain yang ada pada diri kalian. Sambil bernapas satu kali, sebutkan kekuatan Anda saat tarik nafas. Misalnya, sekarang buka mata air kalian perlahan. Jika merasa sudah siap, senyum pada diri sendiri. Nah, mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan lebih jernih. Bagaimana perasaan kalian? Tenang, lega, perasaannya lebih jernih. Air yang dipanaskan akan mendidih dan akan mengeluarkan uap atau gas. Ini yang dinamakan penguapan benda cair menjadi benda gas. Pembicaraan kelompok pembentuk. Langkah-langkah proses benda cair ke benda padat. Hasil diskusi dari kelompok mencair membeku dari benda mencair menjadi benda padat. Mencair Mengajak kalian untuk menulis alasan memilih metode pemecahan masalah saat bekerja sama dalam kelompok. Sekarang kalian mengingat kembali dan memikirkan alasan memilih metode yang digunakan saat kalian berdiskusi kelompok. Mari kita memikirkan bagaimanakah hasil dari penggunaan metode pemecahan masalah yang kalian pilih tadi. Kan ada diskusi, ada yang akan kalian pilih adalah metode diskusi, kemudian ada metode percobaan, ada metode memikirkan kondisi pada saat menggunakan metode pemecahan masalah. Kemudian dalam kelompok apakah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Apakah perbedaan dalam kedua kondisi tersebut? Nanti kalian akan tulis semua yang Anda pikirkan, yang kalian, apa saya harus menggunakan metode pemecahan masalah diskusi, atau kenapa anak-anakku memilih pemecahan masalah melalui percobaan, atau yang ketiga, kemudian apakah berjalan tidak berjalan metode yang kalian pilih tadi, kemudian apakah perbedaan dalam kondisi tersebut, apakah perbedaan mengapa tidak berhasil dan mengapa berjalan dengan baik dan mengapa berjalan tidak baik. Nanti kalian akan menuliskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Jadi masalah tertentu itu, masalah perubahan wujud benda itu akan memperoleh suatu pengertian bersama. Jadi kalian bisa mengambil keputusan bersama melalui metode pemecahan masalah yang kalian pilih, ya. Jadi menemukan keputusan kalian bersama dalam melakukan pemecahan masalah tersebut. Sudah. Mengajak kalian untuk memikirkan seseorang yang berbuat baik terhadap kalian. Seseorang yang mendorong kalian untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kebaikan
saya akan merefleksikan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran KSE. Adapun rencana saya ke depan di kelas saya adalah dalam proses pembelajaran saya akan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar murid saya dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran terutama dalam bekerja kelompok, baik itu dalam berdiskusi, melakukan percobaan, atau berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Bagi murid yang kurang memahami materi yang saya ajarkan, saya akan menggunakan teman yang sudah paham materi dengan menggunakan metode tutor sebaya, supaya anak yang sudah paham tersebut bisa membantu temannya yang belum paham. Kemudian saya juga akan memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan emosi sosial murid saya dengan lebih mengenal ekspresi emosi dan bagaimana saya sebagai gurunya meresponnya. Saya akan belajar lagi untuk memahami akan pentingnya perkembangan aspek emosi sosial anak untuk menunjang tujuan belajar yang optimal. Jadi hal ini saya dapat tingkatkan melalui proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas saya, dengan menggunakan model-model atau metode-metode belajar yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan murid saya yang bersifat individual, yang mana setiap murid mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya harus mengekspresikan emosi yang positif dalam setiap saya berinteraksi dengan murid, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah saya. Kemudian perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya melakukan perencanaan dengan melakukan pemataan kepada murid-murid saya dengan melakukan identifikasi kebutuhan murid berdasarkan latar belakang mereka. Jadi saya memetakan kebutuhan murid dan mengidentifikasikannya dengan memperhatikan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek berdasarkan kesediaan belajar murid. Yang kedua, aspek berdasarkan minat dan bakat murid. Kemudian yang ketiga adalah aspek gaya atau profil belajar murid. Kemudian perasaan yang saya rasakan selama melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, saya merasa sangat senang melihat antusias dan semangat murid-murid saya dalam mengikuti proses pembelajaran karena mungkin karena materi yang saya berikan itu berdasarkan kebutuhan mereka, kemudian apa yang ingin mereka capai, terus sesuai dengan apa yang bakatnya, sesuai dengan minatnya, kemudian sesuai dengan kesediaan belajar dan gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa tercapai dengan maksimal.